Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Casilda Pengaku Iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Casilda dan Pengaku Iman ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Alde Mories adalah ayah Casilda, seorang bangsawan yang kafir dan kejam. Ia juga dikenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Ia menyaksikan langsung tindakan-tindakan ayahnya menganiaya orang Kristen. Casilda yang dianugerahi budi yang luhur dan rasa kemanusiaan yang tinggi bertekad untuk membantu orang-orang Kristen yang dipenjarakan itu. Ia sering mengantar makanan untuk para tahanan di penjara. Setelah mereka makan, Casilda mengajak mereka berdoa memohon peneguhan dari Tuhan dalam menanggung semua penderitaan yang ditimpakan atas mereka. Perbuatan nekat Casilda ini tidak diketahui oleh ayahnya. Casilda sendiri memang masih kafir, tetapi hatinya sudah tersentuh oleh rahmat Allah melalui kesaksian hidup orang-orang Kristen yang sekarang ada di dalam tahanan. Ia kagum dan tertegun menyaksikan ketabahan orang Kristen dalam penderitaan dan kesetiaan mereka pada imannya akan Kristus. Pada suatu hari, Casilda menyatakan keinginan hatinya untuk jadi pengikut Kristus kepada orang tawanan itu. Tetapi karena takut pada ayahnya yang kejam itu, orang-orang Kristen itu tidak segera mengabulkan permintaan Casilda. Mereka menganjurkan agar Casilda terlebih dahulu meminta izin kepada ayahnya. Namun penolakan ayahnya tidak mengendurkan semangatnya untuk menjadi pengikut Kristus. Sebaliknya, ia bahkan semakin berani bertindak sebagai orang Kristen. Ia rajin berdoa kepada Kristus untuk dirinya dan ayahnya. Akhirnya, atas berkat rahmat Allah, ayahnya mengizinkan dia untuk menjadi Kristen. Karena restu itu, Casilda dipermandikan menjadi Kristen. Ayahnya mendirikan sebuah rumah kecil untuk Casilda di kota Burgos sebagai tempat berdoa. Di rumah itu pun banyak terjadi mukjizat karena doa-doanya. Ia banyak menolong orang-orang yang menderita dan rajin berdoa bagi pertobatan orang-orang kafir. Casilda wafat pada tahun 107. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah perjalanan Santa Casilda ini kita bisa mengambil rangkuman bahwa hanya dengan melalui doa, seseorang mempunyai hati yang begitu dingin, keras, seperti batu, bisa dihancurkan oleh kasih hanya melalui doa. Di sini kita lihat Casilda mempunyai seorang ayah yang sangat kejam dan kafir yang begitu membenci orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak tinggal diam. Dia menunjukkan rahmat-Nya melalui putrinya juga yang masih kafir, yaitu Casilda, putrinya sang raja ini. Nah, di mana
Kasilda ini melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus hanya melalui sebuah doa. Dan doa itu terus dilakukannya dengan tekun. Begitu juga buat kita semua, apapun yang ingin kita minta kepada Bapa kita di surga, mintalah maka akan diberikan. Mintalah itu melalui doa. Selalulah bersemangat, selalulah bertekun di dalam doa. Jangan pernah berputus asa dalam berpengharapan. Bersukacitalah dan bersabarlah untuk menunggu semua doa-doa kita sehingga kita mendapatkan jawaban dan doa kita akan terkabul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih telah mendengarkan tentang perjalanan kisah Santo, Santa, dan Orang Kudus untuk hari ini. Semoga kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita tentang orang-orang kudus, kita semakin diberkati dan kita juga bisa menjadi pelaku firman, alat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan menciptakan kita untuk bisa saling mencintai, saling berbagi kepada sesama umat seluruh ciptaan Allah. Sebelum kita berpisah, marilah terlebih dahulu kita memohon rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati